Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi transformasi. Transformasi dibagi menjadi 4. Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yuk kita bahas satu persatu. Apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah proses memindahkan titik atau bangun datar dari posisi awal ke posisi baru dengan jarak dan arah tertentu. Jadi, bayangkan saja kalian menggeser titik atau objek dari satu tempat ke tempat lain tanpa memutarnya dan tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Bisa dilihat pada gambar di samping kanan, objek ini berpindah ke kanan atas tanpa mengubah bentuk dan ukurannya, juga tanpa memutarnya. Jika pergeseran mengarah ke sumbu X positif atau sumbu Y positif, maka pergeserannya bertanda positif. Sebaliknya, jika pergeserannya mengarah ke sumbu X negatif atau sumbu Y negatif, maka pergeserannya bertanda negatif. Dalam koordinat kartesius, translasi dinyatakan dengan rumus umum A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Dengan keterangan A, X, Y adalah titik koordinat awal, A kecil adalah pergeseran ke kanan positif atau ke kiri negatif, B kecil adalah pergeseran ke atas positif atau ke bawah negatif, dan A aksen X, Y adalah bayangan titik A. Jadi, nilai A kecil dan B kecil di sini menentukan kemana arah dan seberapa jauh objek akan dipindahkan. Contoh pertama, misalkan kita punya titik A digeser 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Kita ketahui titik A adalah 1,3. Kemudian kita tentukan arahnya atau A kecil dan B kecilnya tadi. Di sini 6 mengarah ke kanan. Seperti yang kita ketahui tadi, A kecil adalah pergeseran ke kanan atau ke kiri. Maka 6 ini adalah A kecil. Dan tentunya 2 ini adalah B kecil, yakni pergeseran ke atas atau ke bawah. 2 di sini satuan ke atas. Nah, 6 sebagai A kecil dan 2 sebagai B kecil. Dan kita lanjut ke penyelesaiannya. Sesuai dengan rumus umum tadi, tinggal kita substitusikan apa yang telah diketahui. Titik A awal, titik koordinat awal adalah 1,3, dengan A kecil dan B kecilnya adalah pergeseran sejauh 6,2, maka tinggal kita tambahkan. 1 tambah 6 sama dengan 7, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, A aksen adalah 7,5. Kemudian kita tentukan titik bayangan dari A. A aksen 7,5, yakni pada sumbu X positif 7 dan pada sumbu Y positif 5. Jadi bayangan titik A setelah ditranslasikan adalah A aksen 7,5. Lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan bayangan dari titik berikut jika ditranslasikan sejauh 1,5. P 2,3, Q 1,4, R 5,1. Ini adalah titik koordinat awal yang akan ditranslasikan sejauh 1,5. Seperti penyelesaian sebelumnya, tinggal kita substitusikan saja yang telah diketahui. Untuk titik koordinat awalnya adalah P 2,3, Q 1,4, dan R 5,1 yang akan ditranslasikan sejauh 1,5. Kemudian kita tinggal menambahkannya saja. 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 5 sama dengan 8, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 4 ditambah 5 sama dengan 9, 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan 1 ditambah 5 sama dengan 4. Oke, kita temukan
B aksen 3,8, G aksen 2,9, dan R aksennya 6,4. Kita tentukan titiknya. Nah, ini adalah titik atau bayangan dari PQR setelah ditranslasikan sejauh 1,5. Selanjutnya, kita coba translasi pada sebuah bangun datar, misalnya segitiga ABC dengan titik-titik sebagai berikut. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A 2,3, B 4,5, C 8,3. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC jika digeser oleh T sama dengan 2,3. Nah, seperti penyelesaian sebelumnya juga, tinggal tambahkan masing-masing komponen dengan 2,3. A ditambah T, B ditambah T, C ditambah T. Dengan T ini adalah pergeserannya. Kita substitusikan A adalah 2,3, ditambah T 2,3, kemudian B adalah 4,5, ditambah T 2,3, C adalah 8,3, ditambah dengan T-nya 2,3. Tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 5 ditambah 3 sama dengan 8, 8 ditambah 2 sama dengan 10, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, di sini kita dapati A aksen 4,6, B aksen 6,8, dan C aksennya 10,6. Kita tentukan koordinatnya. Nah, ini adalah setelah segitiga ABC digeser sejauh 2,3. Jadi, setelah ditranslasikan, segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dengan koordinat yang baru. Pencerminan atau refleksi. Apa sih pencerminan itu? Oke, bayangin. Kalian lagi foto sama temen, terus kepengen mirror effect. Nah, pencerminan di matematika mirip banget. Intinya, setiap titik di bangun datar dipantulkan ke sisi lain garis tertentu, yaitu garis pencerminan. Hasil bayangan dan aslinya bentuknya sama persis. Cuma posisinya dibalik, kayak lihat di kaca. Nah, refleksi atau pencerminan itu memetikan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Nah, pencerminan atau refleksi itu setiap titik dan bayangan mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Perhitungan jarak lurus, tegak lurus terhadap garis pencerminan. Bentuk bayangan dan gambar asli sama, namun posisi terbalik. Untuk rumus-rumus dasar dalam pencerminan, ada 4 macam. Yang pertama pada sumbu X. Jika titik A, X, Y, maka pencerminan pada sumbu X menjadi A aksen X, minus Y. Dan pada sumbu Y, yaitu jika titik A, X, Y, maka pencerminannya menjadi A aksen minus X, Y. Yang ketiga yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika titik A, X, Y, maka pencerminannya yaitu A aksen Y, X. Dan pencerminan yang terakhir pada garis Y sama dengan minus X. Jika A, X, Y, maka titik A aksennya menjadi minus Y, minus X. Gampang kan? Cuma tukar tanda atau swap koordinat. Sekarang kita kupas satu-satu lewat contoh. Nah, contoh, carilah hasil pencerminan titik A minus 2,3 terhadap yang pertama pada sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga pada garis Y sama dengan X, dan yang terakhir garis Y sama dengan minus X. Nah, pencerminan terhadap sumbu X, yaitu jarak antara titik A pada sumbu X, yaitu 3 sumbu. Maka, untuk mencari sumbu X-nya, dari sumbu X ke bawah, panjangnya 3 sumbu juga. Jadi, sumbu X-nya yaitu A aksen minus 2, minus 3. Nah, untuk sumbu Y kita menggunakan rumus yang tadi. Sama juga, yaitu yang awalnya A minus 2,3, maka pencerminannya pada sumbu Y yaitu titik A aksen 2,3. Yang ketiga yaitu pada garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang mana sih? Nah, ini garis miring dari sisi kanan menuju sisi kiri. Kita menggunakan rumus yang tadi yang sudah diketahui, yaitu A
X, Y menjadi A aksen Y, X. Jadi, jika titik A minus 2,3, maka titik A aksennya menjadi 3, minus 2. Dan yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Jika titik A-nya minus 2,3, maka pencerminannya menjadi A aksen minus 3,2. Untuk garis Y sama dengan minus X, hampir sama seperti garis Y sama dengan X. Cuma, garis Y sama dengan minus X itu kebalikan dari garis Y sama dengan X. Jadi kesimpulannya, garis pencerminan ada 4, yaitu pada sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan minus X. Sekarang kita coba refleksi terhadap bangun datar. Nah, langsung ke contoh ya. Tentukan hasil pencerminan persegi A, B, C, D terhadap sumbu X. Masih ingat kan pada sumbu X? Dan kita gunakan rumus yang tadi, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, rumusnya A aksen X, minus Y. Jadi, yang awalnya titik A 2,6, pencerminannya menjadi A aksen 2, minus 6. Dan untuk titik B yang awalnya 6,6, maka titik B aksennya yaitu 6, minus 6. Dan untuk titik C yang awalnya 6,2, pencerminannya menjadi C aksen 6, minus 2. Untuk titik D 2,2, pencerminannya menjadi D aksen 2, minus 2. Kita lihat gambar di sebelah kanan. Yang warna biru, bangun datar persegi, itu adalah gambar asli sebelum pencerminan. Nah, karena kita akan merefleksikan terhadap sumbu X, maka pencerminannya pada bangun datar persegi tersebut yang berada di bawah, sebelah kanan bawah, warna merah. Nah, itu adalah bangun datar persegi yang direfleksikan dari titik asal A, B, C, D. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita coba contoh lain. Contoh lain yaitu tentukan hasil pencerminan persegi W, X, Y, Z terhadap garis Y sama dengan minus X. Masih ingat kan? Garis Y sama dengan minus X adalah garis miring dari kuadran 3 ke kuadran 4. Nah, coba kita lihat dan hitung. Garis W yang awalnya 2,6, jika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X dan menggunakan rumus A aksen minus Y, minus X. Jadi yang awalnya 2,6 menjadi minus 6, minus 2. Lalu untuk titik X yang awalnya 6,6 menjadi X aksen minus 6, minus 6. Untuk titik Y yang awalnya 6,2, jika direfleksikan menjadi Y aksen minus 2, minus 6. Dan untuk titik Z awalnya 2,2 menjadi Z aksen minus 2,2. Kita lihat lagi gambar sebelah kanan. Gambar persegi yang berwarna biru itu gambar asli sebelum dicerminkan. Nah, yang berada di kuadran 3, yang persegi yang berwarna merah, itu persegi yang hasil dari refleksi pada garis Y sama dengan minus X. Oke, kita lanjut ke rotasi. Rotasi atau perputaran adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut alfa. Jadi teman-teman, ketika sebuah titik atau bangun geometri mengalami rotasi, artinya dia berputar di sekitar suatu titik pusat sejauh sudut tertentu. Nah, sudut ini bisa positif atau negatif, tergantung arah putarnya. Rotasi memiliki arah dan besar sudut. Jika diputar searah jarum jam, sudut akan bernilai negatif. Sedangkan jika diputar berlawanan arah jarum jam, sudut bernilai positif. Jadi kalau rotasinya searah jarum jam seperti arah jam dinding, sudutnya negatif. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif. Ini penting karena akan menentukan arah perpindahan titiknya. Rotasi atau perputaran dibagi menjadi dua, rotasi terhadap titik pusat P, Q, dan rotasi terhadap titik pusat 0,0. Rumus rotasi terhadap titik pusat 0,0, yakni X aksen, Y aksen sama dengan cos A min sin A, sin A cos A, X, Y. Dengan keterangan, jika sudutnya negatif,
atau sin min alfa sama dengan min sin alfa. Sedangkan kalau cos min alfa tetap sama dengan cos alfa, tidak berubah negatif meskipun sudutnya negatif. Contoh, jika titik B min 4,6 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan B aksen. Tentukan koordinat bayangan B aksen. Nah, diketahui titik awalnya adalah min 4,6. Sudut rotasinya min 180 karena searah jarum jam. Sudutnya negatif dan titik pusat rotasinya 0,0. Kita masukkan ke rumusnya. Cos min 180 sin min 180 min sin min 180 cos min 180 x min 4 dan y 6. Cos min 180 tetap positif cos 180 derajat, min sin min 180 derajat adalah sin 180 derajat karena min bertemu dengan min maka hasilnya plus. Sin min 180 derajat adalah min sin 180 derajat dan cos min 180 derajat tetap positif cos 180 derajat. Cos 180 derajat adalah min 1, sin 180 derajat adalah 0, min sin 180 derajat adalah 0, dan cos 180 derajat adalah min 1. Kemudian kita kalikan. Min 4 dikali min 1 sama dengan 4, karena min dikali min sama dengan plus. Kemudian 6 dikali min 1 sama dengan min 6. 4 ditambah 0 sama dengan 4, 0 tambah min 6 sama dengan min 6. Jadi, koordinat bayangan titik B min 4,6 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat putaran 0,0 adalah B aksen 4, min 6. Rumus rotasi terhadap titik pusat P, Q, yakni X aksen min P, Y aksen min Q, sama dengan cos A min sin A cos A, X min P, Y min Q. Contoh, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 3, min 4. Kita substitusikan apa yang telah diketahui. Cos A cos 90, min sin A min sin 90 derajat, sin A sin 90 derajat, cos A cos 90 derajat. X-nya X, Y adalah titik awalnya adalah 4,5, X 4 dan Y 5, min P 3 dan Q min 4. Cos 90 derajat sama dengan 0, min sin 90 derajat sama dengan min 1, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. 4 dikurangi 3 sama dengan 1, 5 dikurangi min 4, karena min bertemu min ini jadi plus, jadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian kita kalikan, 1 dikali 1 sama dengan 1, min 1 dikali 9 sama dengan min 9. Maaf, ini ada kesalahan penulisan, di sini seharusnya 1 ya. Jadi min 9 1. Kemudian kita operasikan. X aksen min 3 sama dengan 9. Maka kita pindah ruas, min 3-nya X aksen sama dengan min 6. Kemudian Y aksen plus 4 sama dengan 1. 4 kita pindah ruas, maka Y aksen sama dengan min 3. Jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 3, min 4 adalah A aksen min 6, min 3. Pembahasan terakhir untuk transformasi yaitu dilatasi, atau dalam istilah lainnya perkalian skala. Apa sih dilatasi itu? Dilatasi adalah proses perpindahan titik-titik suatu objek terhadap suatu titik pusat tertentu berdasarkan faktor pengali tertentu. Sederhananya, bangun tersebut bisa jadi membesar atau mengecil, tergantung dari besar faktor pengalinya. Kalau faktor pengalinya lebih dari 1, bangun tersebut akan membesar. Kalau antara 0 dan 1, bangun tersebut akan mengecil. Kalau negatif, bangun tersebut akan terbalik atau berubah ukuran. Nah, rumus umum untuk dilatasi itu ada 2 macam. Yang pertama dilatasi terhadap titik pusat A, B, dan yang kedua dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, kita akan membahas dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jika suatu titik M, X, Y didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor-faktor skala K, maka M aksennya
menjadi X aksen, Y aksen. Titik koordinat M aksen yaitu X aksen, Y aksen bisa ditentukan dengan rumus faktor, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K00 K X kali X Y. Nah, agar kalian lebih paham, kita coba ke contoh yang pertama. Misal, kita punya persegi A, B, C, D di koordinat kartesius. Kalau kita direlatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor minus 2, maka setiap titik tinggal dikalikan minus 2. Nah, contoh, titik A, yaitu awalnya 1,2. Karena faktor skalanya minus 2, maka kita kalikan minus 2. Menjadi titik A aksennya yaitu minus 2,4. Nah, jika kalian ingin menggunakan rumus tadi, yaitu rumus vektor, maka seperti di gambar sebelah kiri. Sekarang kita coba cari untuk titik B. Titik B-nya yaitu 2,2. Jika kita mencari B aksennya, maka kita kalikan dengan minus 2, yaitu menjadi minus 4, minus 4. Untuk titik C juga sama. Titik D juga sama. Setelah itu kita coba. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu titik A aksennya minus 2, minus 4. Titik B aksennya minus 4, minus 4. Dan untuk titik C aksennya minus 2, minus 2. Titik D minus 4, minus 2. Jadi, bangun datar tersebut akan membesar dari persegi awal. Hasilnya adalah bayangan persegi yang posisinya terbalik dan ukurannya 2 kali lebih besar. Sekarang kita akan bahas dilatasi terhadap titik pusat A, B. Kalau titik M, X, Y didilatasi terhadap pusat A, B dengan faktor K, maka M aksennya A plus K kali X min B, maka M aksennya yaitu A plus K kali X min A, B plus K kali Y min B. Nah, kita coba ke contoh. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat P minus 3,2. Di sini penyelesaiannya menggunakan vektor. Nah, hasil akhir dari A 4,5 didilatasi terhadap faktor skala 3 dengan pusat P minus 3,2 adalah A aksen minus 18,11. Nah, contoh lain agar kalian lebih paham ya, yaitu jika titik G 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X, tentukan letak bayangan titik G. Nah, soal ini kalian pasti bingung kan? Nah, kita gunakan rumus vektor saja agar lebih gampang. Minus X kan sama dengan minus 1 ya. Jadi kita masukkan ke rumus yang tadi dan hasil akhirnya yaitu koordinat G aksen sama dengan minus 5, minus 2. Jadi kesimpulannya, dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran bangun, tapi tetap menjaga bentuk dasarnya. Jangan lupa perhatikan titik pusat, gunakan rumus sesuai titik pusatnya, hati-hati dengan faktor skala negatif ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.